Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali bersama 9.0 TV dari Buta Pandita Lupi Kabupaten Bulukumba. Sahabat-sahabat sekalian, ada video terbaru ini dari Bahar Smait ya. Salah seorang kalangan Ba'alawi yang melakukan persekusi terhadap salah satu kader Banser Ansor di Tangerang. Dan apa yang terjadi sahabat, karena takut ditahan, dia gemetar meminta maaf kepada korban dan kepada keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor Banser. Untuk lebih jelasnya sahabat, ini coba kita cek seperti apa pernyataan daripada Bahar Smait. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor. Saudara-saudaraku, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya kejadian beberapa waktu yang lalu, saya bersama dengan Haji Arif, Haji Edi, dan Pak Dwi menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimpa kepada saudara kita, Pak Rida. Kami juga menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga besar GP Ansor, khususnya keluarga kami di GP Ansor Tangerang, Banten. Kejadian ini menjadi pelajaran untuk kita semua untuk bersama-sama menjaga ukhuwah Islamiyah. Sekian, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal ibadah kita sebelum kita masuk dalam bulan Ramadan dan diampuni segala dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat bisa bayangkan ya, seorang yang selama ini mengaku sebagai jenderal, mengaku sebagai pemberani, ternyata takut juga kembali masuk ke penjara sahabat. Oleh karena itu, kalau kita menyimak apa yang disampaikan di dalam pernyataannya itu, saya kira sangat terang bagaimana dia melakukan permintaan maaf. Nah, tinggal apakah permintaan maaf itu diterima dengan baik atau bagaimana? Ya, kita lihat saja ke depan. Yang pasti bahwa yang namanya permohonan maaf itu adalah merupakan urusan pribadi ya. Tapi boleh jadi hukum tetap akan jalan. Nah, untuk lebih jelas supaya kita paham konteksnya, ini kita dengarkan langsung pengakuan daripada sahabat Rida yang sudah sembuh dari sakitnya yang hampir dimutilasi katanya sahabat, dibagi 9. Ini dia videonya. Saya Rida, korban dari persekusi HBS. Saya datang dari rumah sekitar jam 11 malam, nyampe lokasi sekitar jam 12, setengah 12 malam. Iya. Sebelumnya pertama Bang Rida, kondisi Siap. gimana Bang Rida? Sudah sehat? Sudah, Alhamdulillah. Sudah membaik ya? sudah. Beraktivitas sehari-hari udah mulai bisa atau masih ada sedikit terganggu dengan sakit-sakit yang dialami? Tidak, sudah normal, sudah seperti biasa. Ya. Bang Rida, ini kan peristiwanya 21 September malam ya, hari Ya. Minggu sampai Senin 22 dini hari ya. Ya. Sedikitnya Bang Rida, pertama tahu informasi ada tablik akbar itu hari Minggu itu dari mana sih Bang? Ya, sempat ada Ada juga seliweran di WA atau ada ya, spanduk-spanduk di jalan? ada juga dari spanduk, dari WA juga. Terus Abang niatan ingin ikut dengar ceramah seperti itu? Iya, betul. Bukan karena ada hal lain disuruh Tidak, atau apa, emang murni ikut dengan ceramah aja ya? Betul. Itu nyampe sekitar jam berapa tuh Bang Rida? Di lokasi Setengah Masjid 12. Nurul Islam ya? Setengah 12 ya. Betul. Setengah 12 Malam. malam nyampe. Ya, ceramahnya lancar berapa lama tuh kira-kira Bang? Ya 10 menitan. 10 Dari menit. setengah 10 menit terus baru doa. doa. Oh berarti dari awal gak Bang Rida datangnya? Ini nyampe situ sih udah hampir mau selesai. Hampir mau selesai ya. Nah sekitar 10 menit ceramah baru selesai. Itu katanya lagi rame-rame mau salaman ke depan panggung apa gimana sih Bang? Bisa diceritain gak sih Bang gimana sih? Ke pinggir panggung sih. Jadi Abang posisi duduk di belakang gitu kan? Di pinggir panggung. Di pinggir panggung Ya. sebelah kiri. Sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus Abang berusaha merangsek ke depan Iya, panggung. karena ada jamaah kan pada ikut salaman tuh. Saya ikut salaman, niat ikut salaman. Tapi ternyata dicegat sama pengawalnya. Bahkan dituju untuk mau menjambak atau menyolok. Rame gak itu Bang? Abang susah gak? Iya, Minggir-minggir. emang susah. Emang susah. Oh. Susah dan saya dicegat, bahkan diamankan, dipiting sama pengawalnya. Diamankannya di mana Bang? Di leher kah atau leher. di sekop gini ya? Iya, betul. Berapa banyak yang mengawal Abang Satu atau orang. badannya bisa digambarin Bang?
Yang Besar. pertama itu pakai pangsi putih, Oh. pakai pangsi putih, terus dilempar ke pengawal pribadinya yang gede tinggi pakai hitam-hitam. Abang di situ sempat diterakin nggak? Ini apa? Sempat dikerubunin apa tiba-tiba langsung ditarik aja untuk Langsung nggak ikut? ditarik aja, langsung suruh amanin begitu. Hanya itu aja Ya, kata-katanya. amanin. Akhirnya saya dibawa diarah. Abang sempat berusaha, bukan penjahat, Iya, atau bukan sempat iya sempet. Cuman kan apa yang abang sampaikan bang? ya saya hanya mau salaman gitu aja. Tapi ternyata Nggak didengar, diamanin, langsung ditarik. diamanin. Saya di luar tuh udah dipukul loh, di belakang bangku tuh udah dipukul, ada yang mukul saya Di bagian mana bang? Maaf. di belakang sih. Oh kepala, udah kepala. Ya, dipukul. Sambil teriak sambil ngomong nggak? Enggak, langsung mukul aja. Saya langsung tetap saya diarahkan untuk masuk. Rumah yang mana tuh bang? Kan kalau Rumahnya di lokasi kan masjid ada Haji Arif. Rumah Haji Arif. Nah, Yang ada dekat benar-benar. lapangan atau sebelah kiri masjid? Sebelah kanan berarti ya kalau dari sini. Oh berarti ke arah lapangan abang diseretnya. Iya, betul. Itu kejadiannya di lapangan nggak sih bang? Atau Di samping panggung sih, lapangan berarti. lapangan yang Iya, sebelah kanan kan? Betul. Berarti panggungnya itu mengarah ke arah gerbang kan? Iya, Ya. betul. Berarti abang ditarik ke sebelah kanan. Saya diarah Masuk ke dalam rumah mana tuh bang? masuk ke rumah Haji Arif. Keluar dulu atau keluar gerbang dulu belakang atau masih dalam area? Masih masuk. Itu dari belakang panggung itu arah masuk ke rumah Haji Arif. Oh langsung depan Iya, depan pintu gerbang. gerbang panggung belakang itu depan pintu belakang Iya, itu. betul. Itu pintu gerbang masuk. Saya masuk di ruang tengah. Saya jadi bulan-bulanan juga, dari belakang tuh ada yang mukulin saya. Sambil di jalan di boykop gitu ya. Dipukulin, hanya dilerai. Setelah dilerai, saya Sampai ke dalam ruangan rumah itu. ya dilerai. Akhirnya saya dipiting lagi sama HBS. Udah duduk? Belum. Oh masih Malah berdiri. langsung dibawa dipiting. Berapa lama tuh kira-kira bang? Dari kan ABS kan masih nyalam-nyalamin umat ya? Enggak, itu udah di dalam. Oh, HBS sudah di dalam. Pas saya dipukulin, HBS sudah di dalam. habis dari dalam. Saya dibawa. Kerontongnya agak besar gak sih bang? Atau Oh, gede. bisa digambarin gede? Udah seperti ini. Abang di pintu, berdiri depan pintu. Enggak, saya langsung di ruang tamu. Langsung duduk atau berdiri? Enggak, berdiri. Nah, ABS itu datang lagi duduk, tiba-tiba main berdiri aja. Iya, betul. Langsung dibawa ke, Ada kata-kata keluar gak dari ABS apa? Pas abang datang ke ruangan tamu itu? yang saya ingat nggak ada sih, langsung dibawa aja di Piting. ting. Kencang bang. Ya, kan ada bekas waktu itu. Di ting, saya melalui ada ibu-ibu di situ, ada yang lagi nyiapin makanan. Ibu-ibu udah umur dan nenek lah, Dibawa 70-an lah. ke ruangan. Itu kita ngelewatin ibu-ibu, dibawa ke kamar khusus tuh. Kamar khusus. Menurut abang itu kamar apa? Kamar tidur atau emang gudang atau emang Majelis sih, majelis. kosong tuh, nggak ada kursi, kasur gitu kamar itu bang? Nah, adanya kursi untuk ngajar itu, apa namanya itu? Kursi panjang lah itu. Iya betul, ada. Saya dibawa ke situ, saya langsung diinterogasi, ditanya kamu siapa? Saya jawab saya Banser Satpolyon Kecamatan Tangerang. Mereka nggak percaya. Di dalam ruangan itu ya? Ya, langsung mukulin saya lagi, langsung lempar HP saya. Apa sih bang cara mukulinnya? Dikeroyok atau satu-satu bolak-balik atau langsung Bolak-balik. rame? Langsung bolak-balik, bergantian. ABS pertama yang nganter ke ruangan, Iya. ke kamar. Betul. Apa yang dilakukan ABS pas sampai kamar bang? Ya ikut sama tim mereka, ikut Kayak diikutin berapa orang? kurang lebih 10 orang. ABS diikuti Udah 10 orang, gantian. bawa ke kamar. ABS langsung nyiksa abang nggak di situ pasti masuk ke dalam kamar itu? Iya. Apa tuh yang dilakukan ke abang? Yang pertama kan mukul ya, saya di bulan-bulan lah, itu dipukul, habis itu nyekap saya pakai handuk Basah basah, saya sampai nggak bisa napas. di lantai itu? Di lantai itu saya nggak bisa napas, saya langsung disiram. Sekapan kedua juga sama, saya nggak bisa Lama napas. gak sih bang di bekapnya? Di bekapnya ya 1 sampai 2 menit lah, karena saya nggak bisa napas. Air apa, handuk bersih air Iya, yang basah betul, ya? betul. Dua Saya kali bisa sekap. napas 2 kali. Sekapan yang kedua sambil- Ada jedanya bang atau langsung? langsung sekapan yang kedua saya disekap lagi, diancam untuk mau mutilasi jadi 9 sama Sajam. Yang ngomong siapa? HBS-nya. ABS langsung? Iya, HBS-nya langsung, saya disulut pakai. Ceritanya apa, teriak gak bang? Saya mutilasi ya apa gimana tuh Iya bentak? begitu, seperti itu. Gimana caranya bang? Saya akan mutilasi kamu jadi 9. Seperti kamu ngaku-ngaku. Sahabat-sahabat semua sudah dengar sendiri ya bagaimana pengakuan daripada sahabat Rida, menceritakan kronologinya dari awal sampai akhir. Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh Bahar Smith ini. Lalu kemudian sekonyong-konyong berharap bisa dimaafkan untuk tidak dipenjara sahabat.
Sekali lagi bahwa restoratif justice itu adalah hal yang lumrah dalam KUHP kita hari ini, tetapi mesti dipahami bahwa apa yang dialami oleh sahabat Rida ini sangat luar biasa, apalagi ancamannya, aduh, sangat mengerikan sahabat. Diancam untuk dimutilasi, dibagi 9 katanya. Oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita berharap bahwa ini menjadi pelajaran ya bagi orang yang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ustaz, penceramah kondang, apalagi ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tapi luar biasa kebiadaban yang dilakukan terhadap Banser Ansor. Dan saya berharap sebenarnya kasus ini tetap lanjut, jangan sampai ada restoratif justice. Saya kira demikian sahabat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.